Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Syukur Putra dan hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Game Engine. Sebelumnya masuk ke latar belakang dahulu. Seperti yang kita lihat, jika setiap tahunnya selalu muncul game-game terbaru yang bisa dimainkan. Game-game ini sangat bervariasi, berawal dari game mobile, konsol, dan PC yang terus mengalami peningkatan. Akhirnya, industri game ini semakin banyak peminat baik dari developer ataupun pemainnya. Pastinya kita pernah bermain game yang memiliki grafis yang sangat bagus seperti Genshin Impact dan PUBG. Game-game yang sudah memiliki grafis yang cukup baik biasanya disebut game AAA. Tetapi software apa yang mereka gunakan untuk membuat game-game dengan grafis bagus itu? Software yang biasanya digunakan oleh para developer game adalah game engine. Secara singkat, game engine adalah software yang dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah game. Next, yaitu apa itu game engine? Game engine memiliki pengertian sebagai sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menciptakan sebuah game. Game engine itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah library yang dapat digunakan untuk membuat game. Game engine akan memberikan kemudahan bagi pengembang permainan karena menyediakan fungsi-fungsi inti dari sebuah permainan. Misalnya grafik, menghasilkan grafik 2 dimensi atau 3 dimensi, fisika, menghitung dan menyimulasikan hukum-hukum gerak dan hukum fisika lainnya, audio atau suara, dan juga kecerdasan buatan. Game engine juga dapat digunakan untuk membuat lebih dari satu permainan, dan pengembang permainan dapat mengoptimalisasi proses pengembangan dengan cara menggunakan atau mengadaptasi game engine yang telah ada sebelumnya. Next, yaitu sejarah game engine. Sebenarnya sebelum game engine berkembang pesat seperti sekarang, hampir semua perusahaan game memiliki game engine mereka sendiri, dan mereka menggunakannya untuk membuat game mereka dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Tetapi semakin berjalannya waktu dan semakin lama kebutuhan untuk game engine yang semakin modern semakin bertambah, dan game yang mereka kembangkan sendiri juga mulai dirasa terlalu mahal untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan adanya hal tersebut, para developer terpicu untuk menciptakan game engine yang terbuka untuk di-franchise-kan. Game engine yang dijual dan di-franchise-kan secara umum semacam ini disebut dengan middleware. Middleware menawarkan harga yang relatif lebih murah, dan bagi kebanyakan studio game, menggunakan middleware merupakan solusi cepat dan ekonomis ketimbang harus membangun sendiri engine game mereka. Lalu selanjutnya yaitu fungsi game engine. Fungsi dari game engine sendiri adalah untuk memudahkan para developer untuk membuat sebuah game. Penggunaan yang tepat akan mempermudah dan mempercepat proses produksi. Game engine merupakan sebuah inti atau komponen utama yang dapat membuat segalanya menjadi berjalan. Fungsi-fungsi yang memudahkan para developer ini dimulai dari mesin render atau renderer 2D atau 3D, suara, script, animasi, kecerdasan buatan, jaringan, streaming, manajemen memori, threading, dukungan lokalisasi, dan pengaturan grafik. Dengan begitu, para developer tidak harus membuat game dari nol, yang mana harus memikirkan algoritma yang cukup rumit. Kemudian elemen-elemen yang telah dibuat oleh developer pun bisa digabungkan di dalam game engine tersebut. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis game engine. Terdapat 4 jenis game engine yang saya masukkan di sini. Yang pertama adalah Unity Engine. Unity Engine merupakan game engine yang populer belakangan ini karena fitur yang lengkap dan kemudahan penggunaannya. Game engine yang lahir dari Unity Technologies ini dijuluki sebagai rajanya game dikarenakan hampir semua game mulai tercipta berkat peran Unity Engine yang selalu menghasilkan objek pendukung dengan 2-3 dimensi, virtual reality, dan augmented reality games. Fitur yang disediakan juga pada Unity Engine sangat mendukung pada bahasa pengembangan aplikasi. Dari beberapa aplikasi yang ada, hanya C# dan Unity Script yang benar-benar memenuhi kriteria pada Unity Engine karena tampilan HTML-nya yang sangat menarik sekaligus terbaca saat menjalankan game dengan sempurna. Lalu yang kedua adalah Unreal Engine. Unreal Engine cocok digunakan untuk membuat game kelas AAA. Mendukung bahasa pemrograman C++ dan Unreal Script dalam pengembangannya. Game yang masih berlaku saat ini rata-rata menggunakan Unreal Engine. Dibandingkan dengan game engine lainnya,
Unreal Engine memiliki kecanggihan fitur pada multiformatnya sehingga grafik yang ditampilkan di game semakin jernih dan berwarna. Yang ketiga adalah Avalanche Engine. Avalanche Engine merupakan game engine yang khusus untuk membuat efek dan grafis yang memukau, AI yang cerdas, dan motion blurring yang mulus. Game engine ini lebih sering dipakai untuk membuat game-game yang memiliki aksi ledakan dan tembakan. Salah satu ciri khas yang diingat pada Avalanche Engine adalah efek ledakan yang dahsyat, adegan berlumuran darah, dan bunyi tembakan serasa sedang menyaksikan perang di dunia nyata. Namun pada kenyataannya, game bertipe Avalanche Engine rawan terkena sensor dikarenakan terdapat adegan berbahaya yang semestinya tidak diperlihatkan pada publik. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah CryEngine. CryEngine adalah game yang hadir pada Mei tahun 2022. Dikembangkan oleh pengembang game Crytek, makna CryEngine yang sesungguhnya adalah game engine dengan gebrakan besar-besaran pada keseluruhan fiturnya. Selain itu, CryEngine memiliki keunikan sendiri, yaitu pencahayaan yang bagus untuk memudahkan para gamers dalam melihat musuh atau garis finish dan kualitas suara yang jernih sehingga tidak memerlukan speaker yang besar. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.